Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa RCTV yang budiman dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam acara spesial bulan yang penuh berkah ini, Ramadan Menyapa. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, Ramadan merupakan bulan yang teramat mulia, mempunyai berbagai macam julukan. Di antaranya adalah Syahrul Quran, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian Syahrul Barakah, di mana di bulan ini barakah dari Allah senantiasa dicurahkan kepada seluruh hambanya. Tapi ada satu nama yang tidak kalah penting dari berbagai julukan bulan Ramadan, yaitu Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Di mana di bulan Ramadan ini kita digembleng, dididik, dibina untuk menjadi insan kamil, manusia-manusia, individu-individu yang paripurna. Baik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, di samping saya sudah ada yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Farihin Nur MPD. Beliau selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ramadan Menyapa. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa Ramadan ini mempunyai berbagai nama, mempunyai berbagai julukan. Di antaranya Syahrul Barakah, Syahrul Qiyam, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, dan satu nama yang terkadang kita agak sedikit lupa akan nama itu, yaitu Syahrul Tarbiyah. Padahal dalam bulan Ramadan ini betapa Allah sedang mendidik kita, betapa Nabi Muhammad SAW ingin umat-umatnya itu terdidik melalui bulan yang mulia ini. Silakan pemaparannya Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Subhanallah al-azim, amma ba'd. Para pemirsa RCTV yang budiman, kita mengenal bahwa Ramadan sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kata at-tarbiyah berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata rabba yurabbi tarbiyah, yang berarti adalah pendidikan. Ada kata yang sejenis dengan itu, yaitu kata ta'lim. Tetapi berbeda antara ta'lim dan tarbiyah. Karena ta'lim lebih menekankan pada aspek transformasi pengetahuan, transfer of knowledge. Sedangkan tarbiyah lebih menekankan pada proses bimbingan agar orang menjadi lurus hidupnya. Tentu yang dimaksudkan dengan Syahrul Tarbiyah adalah bulan pendidikan dalam perspektif Islam. Kita tahu bahwa hakikat pendidikan adalah berubahnya perilaku. Dalam istilah para ahli pendidikan disebutnya sebagai changing of behavior, perubahan perilaku. Pada diri manusia itu ada aspek-aspek yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Ada aspek intelektual,
ada aspek moral, ada aspek fisik, ada aspek psikis. Kalau kita bicara tentang Ramadan sebagai bulan pendidikan, maka sebenarnya yang pertama sekali ingin Allah tekankan kepada hamba-hambanya yang tengah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, agar dia bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek pertama dari pendidikan adalah aspek keimanan kepada Allah. Ya, orang yang berpuasa itu diharapkan dia menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aspek pendidikan yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah aspek akhlak atau pendidikan akhlak. Jadi orang yang sedang berpuasa itu sesungguhnya dia sedang dididik oleh Allah melalui syariat puasanya agar menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Saya kira demikian, Mas Tibi. Oke, terima kasih Pak Kiai. Menanggapi fenomena yang saat ini terjadi Pak Kiai, bahwa kita ini sedang puasa dengan puasa yang istimewa, berbeda dari puasa-puasa sebelumnya. Kita berada di tengah-tengah bencana internasional, adanya COVID-19, yang mana yang biasanya dalam Ramadan ini para siswa, para santri memasuki sanlat, pesantren kilat, pendidikan-pendidikan yang mana di bulan Ramadan ini bisa ditekankan, bahkan ditambahnya pelajaran-pelajaran keagamaan di beberapa lembaga pendidikan. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak Kiai? Iya, sebenarnya yang disebut dengan proses pendidikan itu kan tidak harus melalui proses tatap muka. Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang untuk melakukan proses pendidikan. Salah satunya memang dengan tatap muka. Bahwa sekarang kita tengah berada di sebuah masa yang tidak terbayangkan sebelumnya sama sekali, yaitu mewabahnya virus corona 19 ini, maka menisahkan semua orang untuk berada di rumahnya masing-masing. Siswa belajar di rumah, guru mengajar dari rumah, mahasiswa kuliah dari rumah, dosen juga mengajar, memberikan perkuliahan dari rumah melalui beberapa cara. Ya. Ada yang disebut dengan metode daring, ya, bisa dengan cara online dan sebagainya. Nah, yang terpenting adalah bahwa fenomena ini harus kita anggap sebagai satu anugerah Allah. Pasti Allah memiliki rahasia di balik semua ini. Tidak mungkin semena-mena Allah memberikan satu ujian kepada umat manusia dengan tanpa ada tujuan di balik itu. Karenanya, apapun yang sedang kita rasakan saat ini harus kita syukuri bahwa ini adalah anugerah Allah yang tentu saja kita harus meresponnya dengan secara arif dan bijak. Saya kira demikian, Mas Debi. Baik, pemirsa yang budiman, pemirsa STP dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami dalam dialog interaktif. Silakan ditelepon di 0231 482 138, di 0231 482 138 yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kami tunggu telepon Anda. Baik, sambil menunggu dialog interaktif Pak Kiai. Pendidikan, jika kita mengatakan sistem pendidikan daring atau online yang sekarang sedang kita laksanakan di beberapa lembaga, seperti kita tahu bahwa kemarin saya coba melacak berapa negara yang sudah melakukan penutupan lembaga pendidikan, ternyata ada 190 negara. Data dari UNESCO itu mencatat 191 negara telah melakukan penutupan terhadap semua lembaga pendidikannya, dilaksanakan online. Nah, seberapa besar efektivitas yang didapatkan
baik itu oleh pemangku kebijakan, oleh konsumen dalam hal ini merupakan peserta didik dan mahasiswa kita dalam melaksanakan perkuliahan atau pembelajaran dengan sistem dalam jaringan seperti ini, Pak Kiai? Perkuliahan atau pembelajaran dalam jaringan atau dengan online ini sebenarnya kalau kita sudah dalam posisi siap tidak masalah sebenarnya. Hanya persoalannya kita tidak menyiapkan itu. Jadi karena ketidaksiapan itu maka kemudian proses tidak maksimal. Namun demikian, kalaupun ia terjadi bahwa proses pendidikan itu tidak maksimal berjalan, yang paling penting bahwa tujuan dari pembelajaran itu sendiri tercapai. Kita tidak bisa mengharapkan hal yang ideal dalam kondisi seperti ini. Tetapi juga kita tidak akan bisa menafikan hasil-hasil yang mungkin akan dihasilkan dari proses pembelajaran secara daring tersebut. Jadi pada hemat saya, apapun bentuk pembelajaran dan perkuliahan tidak masalah. Yang terpenting adalah kesiapan mental kita untuk melaksanakan semua itu. Betul disampaikan Mas Tibi tadi bahwa hampir di semua negara yang terinfeksi COVID-19 ini lembaga-lembaga pendidikan ditutup. Tapi mereka kebanyakan sudah siap untuk dengan metode yang lain tadi, dengan cara yang lain tadi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Kiai pemaparannya. Sedikit mungkin untuk di sesi pertama ini bahwa bulan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah ini meskipun dalam fenomena COVID-19 pendidikan harus tetap dijalankan meskipun memang tingkat idealisme yang kita harapkan itu tidak seperti dengan perkuliahan dengan sistem tatap muka. Namun apapun yang terjadi, pendidikan merupakan hal yang terpenting, hal yang urgent, merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia di dunia ini. Oke, kita akan kembali setelah yang akan lewat ini. Pemirsa RCTV yang budiman dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program spesial di bulan penuh berkah ini, Ramadan Menyapa. Baik Pak Kiai, tadi seperti yang udah disinggung oleh Pak Kiai mengenai bahwa salah satu tujuan daripada pendidikan itu adalah peningkatan keimanan dan peningkatan akhlak umat manusia. Bagaimana itu? Silakan Kiai. Iya, jadi aspek penting dalam pendidikan itu adalah menekankan pada internalisasi keimanan, menanamkan nilai-nilai keimanan pada seorang muslim tentu saja. Luqman Al-Hakim sebagai sebuah contoh dalam Al-Quran betapa beliau menekankan pentingnya keimanan kepada anak-anaknya sebelum pada persoalan yang lain, sebelum pada aspek-aspek yang lain. Tapi aspek keimanan harus menjadi hal yang paling utama. Seperti firman dalam Al-Quran, "Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah." Ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, la tusyrik billah." Janganlah kau musyrik pada Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kemusyrikan adalah merupakan kezaliman yang agung. Jadi ketika orang bicara tentang apa sih yang penting dari pendidikan itu, maka tentu jawabannya adalah yang terpenting dari pendidikan adalah bagaimana keimanan merasuk kepada diri seseorang, terinternalisasi secara baik kepada seseorang, sehingga menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Yang kedua, aspek yang penting lain adalah bahwa pendidikan itu menekankan pada aspek akhlak. Orang yang berpuasa harus berubah akhlaknya.
Ya, orang yang berpuasa dia harus bertambah baik perilakunya. Baik, ditahan dulu Pak Kiai. Oke, ada penelpon masuk. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Iya, dengan Pak Rusli, Kang Debi dari Jalan Saleh. Baik, Kang Rusli, terima kasih. Iya. Oke, silakan Kang Rusli. Jadi menyimak dari awal tausiah yang disampaikan Pak Ustadz memang sangat menarik sekali ya. Sesuai dengan topik Ramadan sebagai syahrut tarbiyah gitu. Betul. Pendidikan untuk kita semua. Jadi kalau menurut saya istilahnya rada melebar sedikit, harapannya saya sebagai masyarakat biasa, tentunya dengan bulan Ramadan ini kita semua itu bisa berubah menjadi orang-orang yang soleh ataupun soleha tentunya kan. Maksudnya begini, jadi setelah Ramadan ini ya mudah-mudahan ya, terutama maaf Kang Debi, Pak Ustadz, untuk memimpin kita nih semuanya, artinya tidak bohong ya, jujur, amanah kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya lagi susah, ya cepat turun ke bawah, dibantu. Kemudian juga pemimpin kita ini banyak umbar-umbar janji juga kalau menurut saya. Jadi walaupun mereka itu muslim dan tentu taat beribadah ataupun mau berpuasa, itu kurang kepekaannya terhadap masyarakat tuh. Contohnya ya itu, masih banyak korupsi tiap tahun itu, waduh, apalagi sampai sekarang itu masih banyak saja. Padahal mereka itu dalam hal Al-Quran atau hadis itu bagus-bagus, tapi tidak dijalankan. Ini yang gagal mungkin dari kita. Ramadan itu sebagai tarbiyah, bulan tarbiyah ini adalah merupakan kawah candri bukannya umat Islam, umat Muslim, khususnya kita semua, agar kita itu berubah gitu, menjauhkan hal-hal yang mungkar. Itu saja Kang Devi, Pak Ustadz, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, menarik nampaknya bahwa sesuai dengan apa yang tadi sedang dipaparkan oleh Pak Kiai mengenai tujuan dari pendidikan itu adalah untuk peningkatan keimanan, tabiat, akhlak, dan untuk kesalehan sosial rupanya Pak Kiai. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi aspek penting yang kedua setelah keimanan adalah aspek akhlak. Jadi orang yang berpuasa itu setelah dia berpuasa harusnya menjadi orang yang berakhlak mulia. Indikator, ciri dan tanda orang yang berakhlak mulia itu seperti apa? Banyak sebenarnya ya. Salah satunya adalah orang yang senantiasa menjaga amanah, ya, tepat janji, bersabar, meminta maaf ketika dia bersalah, mengulurkan tangan ketika orang butuh bantuan. Ini indikator-indikator dari bahwa orang itu telah memiliki akhlak yang sempurna, akhlak karimah. Jadi ada semacam sense of crisis, ada rasa bagaimana dia hidup ketika orang lain dalam penderitaan. Ya, bagaimana sikap empatinya terhadap orang lain yang sedang mengalami penderitaan. Ada sense of crisisnya di situ. Nah, sedang masyarakat kita sedang mengalami guncangan yang luar biasa. Bagaimana seyogianya kita sebagai seorang muslim yang tengah melaksanakan puasa bukan hanya pada kalangan pemimpin tentu saja, tetapi juga pada semua umat manusia. Termasuk kita juga, termasuk masyarakat yang tidak dalam posisi sebagai pemimpin, bahwa puasa
Sesungguhnya tengah mengajarkan kepada kita, tengah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang tepat janji, orang yang punya sense of crisis, orang yang punya kepedulian sosial, orang yang dia tak segan-segannya minta maaf kalau dia memang bersalah, dan dia mengulurkan tangannya walaupun tanpa diminta bantuannya. Saya kira demikian. Oke, silakan barangkali ada pemirsa RCTV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Ramadan Menyapa di 0231482138, 0231482138. Oke, Kiai, menanggapi tentang krisis. Oke, ada penelpon yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Pak Kasmin, Ciperna. Baik, dengan Pak Hasbi dari Ciperna, silakan. Ini Pak Ustadz mau tanya, saya sih orang alam, ya. Tapi saya sejak kecil hanya bisa belajar ilmu mendengar, melihat tentang keyakinan kepada Allah. Nah, yang dikatakan para ulama saya jalankan dan yakin apa adanya benar. Yang saya ketahui di dalam kehidupan saya. Tapi di saat ini saya ada bingungnya juga Pak Ustadz, setelah adanya corona. Kenapa orang tidak yakin kepada Allah, takut kepada corona, tidak yakin pada takdir, tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu pertanyaannya Pak Ustadz. Baik, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasbi yang ada di Ciperna, terima kasih pertanyaannya. Jadi fenomena yang ramai kemarin itu Pak Kiai, bahwa ada anekdot yang mengatakan takut sama corona atau takut sama Allah. Mungkin seperti itu Pak Kiai, silakan tanggapannya. Iya. Ya, kita tidak takut sama corona ya. Jangankan corona, ya corona pun kita gak takut lah. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa RCTV yang berbahagia, sehingga kita tidak takut dengan apapun, dengan pandemi yang sedang terjadi saat ini, dengan virus corona yang tengah mewabah saat ini. Kita tetap takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang harus kita fahami adalah bahwa untuk menghindari wabah atau bahaya itu kan sebuah keharusan. Menghindari hal yang mudarat itu adalah sebagai sebuah keharusan. Kita tidak berarti takut terhadap mudarat itu sendiri, bukan. Tetapi kita berusaha untuk menghindari mudarat. Menghindari hal-hal yang berpotensi membahayakan banyak orang. Dan ini sudah terbukti sampai hari ini. Indonesia sudah, yang dinyatakan positif sudah 9.000 lebih. Ya, sudah sekian ratus orang yang meninggal. Apa itu belum cukup dikatakan sebagai sebuah wabah, sebagai sebuah musibah besar yang sedang melanda umat manusia? Nah, karena itu ulama bersepakat bahwa kita yakini bahwa kita tidak sedang takut terhadap corona. Kita tetap takut kepada Allah, hanya menghindari wabah. Termasuk corona di dalamnya adalah sebagai sebuah keharusan. Jadi Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang akan membahayakan itu harus dihindari. Ambil contoh yang mudah saja ya, yang bisa dicerna oleh masyarakat. Ketika kita berhadapan dengan anjing yang membawa penyakit rabies, ya kita harus menghindari. Bukan kita takut terhadap anjingnya, tetapi kita harus menghindari rabies yang dibawa oleh anjing itu yang dimungkinkan akan menular. Jadi kita tidak takut terhadap anjingnya kan, tetapi kita harus menghindari potensi yang dimungkinkan akan timbul dari penyakit yang dibawa oleh binatang tersebut. Saya kira demikian. Baik Pak Kiai, luar biasa para pemirsa dimanapun Anda berada. Pemaparan dari Pak Kiai mengenai pentingnya
makna pendidikan, apalagi bulan Ramadan ini merupakan bulan Syahrut Tarbiyah, di mana Allah pada hakikatnya sedang menggembleng kita, sedang mendidik kita sebagai hambanya untuk menjadi manusia-manusia yang beriman, individu-individu yang berakhlak saleh. Baik Kiai, sebagai kesimpulan dari acara kita pada sore kali ini, dari session kita pada sore kali ini, kesimpulan dari makna pendidikan atau Ramadan sebagai syahrul tarbiyah itu seperti apa? Silakan Pak. Ya, Ramadan sesungguhnya adalah bulan pembelajaran bagi kita. Ini diharapkan dengan puasa Ramadan yang kita jalankan ini, perilaku kita menjadi berubah. Perilaku kita menjadi manusia terbimbing dalam hidupnya. Perilaku kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Perilaku kita menjadi orang-orang yang penyabar, orang yang empati, orang-orang yang memiliki kepekaan sosial. Ketika itu sudah mewujud pada diri seseorang, artinya bahwa puasa yang dilakukannya telah menghantarkan dia pada posisi la'allakum tattaqun. Dia telah menjelma menjadi seorang yang berpredikat muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya kira kesimpulan atau poin penting dari Ramadan sebagai syahrul tarbiyah. Terima kasih. Silakan Pak untuk ditutup saja. Bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa RSTV yang berbahagia, mudah-mudahan silaturahim kita di sore ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf jika ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya pada sore yang berbahagia ini. Baik para pemirsa RCTV yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah tadi telah kita simak, telah kita dengarkan bersama mengenai bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan syahrul tarbiyah, di mana di bulan ini kita sebagai umat muslim dibimbing, digembleng, dibina dan dididik untuk menjadi insan-insan yang beriman, untuk menjadi individu-individu yang berakhlak mulia. Berjumpa lagi bersama kami pada acara yang sama, Ramadan Menyapa, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17 sore. Terima kasih. Walafi minkum. Wallahul muwafiq illa qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.